Terlihat seorang siswa saat itu sedang berkelahi. Siswa itu bernama Seungjin dan ia dengan sangat mudah mengalahkan lawannya. Dan ternyata Seungjin dihasut oleh salah satu siswa lain bernama Hyusik agar preman-preman dari sekolah lain menyerang Seungjin yang dikenal sangat handal dalam berkelahi. Akibat perkelahian itu, salah satu sahabat dekat Seungjin yang bernama Hyuntae diperlakukan kasar oleh Hyusik yang marah dan memintanya untuk tidak sombong karena merasa memiliki sahabat seperti Seungjin. Seungjin yang melihat hal itu langsung merencanakan untuk membalas perbuatan Hyusik. Seungjin dan Hyuntae adalah sahabat sedari kecil. Meski mereka tidak sekolah bersama, namun mereka masih sangatlah dekat. Akan tetapi mereka berdua memiliki kepribadian yang berbeda, yang mana Seungjin seorang yang handal dalam berkelahi dan ditakuti oleh siswa yang lain. Sementara Hyuntae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya lemah. Suatu ketika saat pulang sekolah, dua sahabat itu menemukan sebuah kupon kontes tarung yang mana hadiahnya adalah uang tunai. Namun Hyuntae yang tidak menyukainya, ia meyakinkan Seungjin bahwa kupon itu hanya penipuan. Tak lama setelah itu, Seungjin dari kejauhan melihat Hyusik jalan bersama dengan seorang wanita. Hal itu membuat Seungjin ingin membalas perlakuan Hyusik terhadap sahabatnya. Hyusik yang saat itu kaget tidak berani melawannya. Hal itu membuat Hyusik menjadi benci dan ingin membalas dendam kepada Seungjin. Dan ia pun mencari seorang preman untuk menghajar Seungjin agar bisa membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Seungjin dan Hyuntae sering sekali menghabiskan waktu bersama. Saat Hyuntae akan pergi bersama dengan kekasihnya, Seungjin merasa cemburu karena sahabatnya itu lebih mengutamakan kekasihnya. Sementara Seungjin tidak memiliki kekasih dan hanya Hyuntae lah teman dekatnya yang selalu mendampingi. Akibatnya saat itu terjadi perdebatan. Seungjin tersinggung dan kemudian pergi. Saat Hyuntae bertemu dengan kekasihnya, ia kepikiran tentang Seungjin dan ia merasa bersalah. Ia ingin segera pulang dan menjemput Seungjin di tempat biasa berkumpul. Seungjin saat itu merasa sangat kecewa dan ia juga tidak mengangkat telepon dari Hyuntae. Namun tak lama kemudian Hyusik menghampirinya dan menantang Seungjin untuk berkelahi. Hyusik saat itu membawa beberapa anak buahnya untuk menyerang Seungjin. Seungjin terpaksa menghadapi Hyusik dan anak buahnya seorang diri. Namun ini bukanlah hal yang sulit bagi Seungjin. Tak lama kemudian, Big Boy datang dan juga akan menyerang Seungjin. Tetapi Joseph menggantikannya dan menyuruhnya untuk pulang karena Seungjin adalah bagian dari tanggung jawabnya. Dan Joseph dan Seungjin bertarung. Seungjin saat itu berhasil menangkis pukulan Joseph yang menggunakan batu. Sayangnya tiba-tiba Big Boy muncul untuk membantu Joseph. Akhirnya dimulailah pertarungan itu antara Big Boy dan Seungjin. Sementara Hyuntae berada di taman, tetapi tidak menemukan Seungjin, dan ia hanya melihat tasnya saja. Tak lama kemudian Hyuntae secara tidak sengaja menemukan Seungjin di sebuah gedung terbengkalai yang sedang berkelahi dengan Big Boy. Ternyata saat itu Seungjin sudah babak belur menghadapi Big Boy dan hampir tidak berdaya. Hyuntae saat itu hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan sahabatnya dihajar habis-habisan. Bahkan Hyusik juga mencari kesempatan untuk menghajar Seungjin saat kondisinya sedang lemah. Melihat sahabatnya yang sekarat, Hyuntae hanya bisa menangis dan merasa kecewa pada dirinya sendiri karena ia tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan sahabatnya hampir mati. Ketika Seungjin mencoba menelpon Hyuntae untuk meminta bantuan, ia sengaja tidak mengangkatnya karena kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan setelah kejadian itu, hubungan mereka menjadi renggang. Seungjin juga mulai berjaga jarak dengan sahabatnya dan tidak pernah mengangkat telepon, bahkan ia tidak ingin mengobrol. Namun pertemuan mereka berdua saat itu menjadi awal dari hancurnya persahabatan mereka. Hyuntae mengucap kata perpisahan dan berjanji bahwa akan membuktikan suatu saat nanti.
Beberapa hari berlalu, Yuntae mendatangi sebuah tempat bela diri yang dimana ia ingin menantang seorang petinju profesional. Ternyata Yuntae sebelumnya mengambil kupon yang ditemukan bersama dengan Sungjin saat itu, dan ia bertarung untuk menantang petinju profesional itu. Di tempat tersebut terdapat seseorang bernama Kim Bum, yang mana ia menjadi penyelenggara sekaligus pendamping petinju profesional. Dan sebelum bertarung, Yuntae diberikan peraturan. Jika menang, ia akan mendapat komisi yang lebih banyak. Tetapi jika kalah, ia harus merelakan uangnya, dan Kim Bum akan mendapatkan 30% dari uang taruhan. Dalam pertarungan itu, Yuntae menamai dirinya sebagai Yuntae-sen. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Meski Yuntae merasa ketakutan karena ini adalah pertarungan pertamanya, ia masih tetap berusaha membuktikan yang terbaik untuk membuktikan diri dan mengembalikan persahabatan yang renggang tersebut. Hanya dengan keberanian yang ia miliki, Yuntae hanya bisa menghindar tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun tiba-tiba Yuntae mengingat kejadian ketika sahabatnya dihajar, dan hal itu membuatnya semangat kembali. Kemenangan tersebut membuat Yuntae mendapat komisinya, namun tujuannya bukan mendapatkan uang, melainkan ingin mengasah kemampuan berkelahinya untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa berkelahi seperti Sungjin. Sesuai dengan janji terakhirnya, Yuntae ingin membuktikan pada Sungjin bahwa dirinya tidak bisa diremehkan lagi dan mampu melindungi sahabatnya ketika dalam masalah. Kim Bum yang melihat kemampuannya mencoba untuk mengajak bekerja sama dengannya. Ia ingin menjadikan Yuntae sebagai pendampingnya untuk mencari petinju profesional lainnya. Hari demi hari Yuntae rajin menjalani perannya sebagai petinju. Ia mempelajari dan memahami pergerakan lawan setelah setiap pertandingan. Sementara Sungjin merasa ditinggalkan oleh Yuntae. Ia berpikir bahwa persahabatan mereka hancur akibat perkelahian sebelumnya, sehingga ia ingin mengajar anak buah Hisik yang ia temui di jalan untuk meluapkan kekesalannya. Tindakan Sungjin saat itu membuat Hisik mulai mencari keberadaan Sungjin dengan mendatangi Yuntae di kelasnya. Namun Yuntae tidak tahu apa-apa dan hanya bisa diam. Ia tidak melawan sedikit pun. Ia masih menyembunyikan kemampuannya agar siswa yang lain tidak mengetahuinya. Karena Hisik tidak mendapat informasi yang diinginkan, Hisik pun pergi meninggalkannya. Suatu ketika, Sungjin melihat seorang wanita yang sedang ingin menaruh surat di tasnya. Wanita itu bernama Seon, namun ia mengatakan bahwa surat tersebut diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepadanya. Sungjin yang memiliki kepekaan dan kebetulan sedang membutuhkan teman dan mengajak Seon untuk nongkrong bersama. Seon sangat senang dengan ajakannya itu. Di malam harinya mereka bertemu dan minum alkohol hingga mabuk. Di sisi lain, Yuntae terus mencari petarung-petarung hebat untuk mengasah kemampuannya. Kim Bum akhirnya menemukan seorang lawan yang kuat dengan harga yang cukup tinggi. Menurut rumor yang beredar, lawan itu tidak pernah ada yang bisa mengalahkan, dan Kim Bum menduga bahwa lawan itu menggunakan obat-obatan terlarang. Lawan meremehkan Yuntae karena penampilan fisiknya, namun Kim Bum percaya bahwa Yuntae mampu mengalahkan lawannya. Pada awal pertarungan, Yuntae merasa terpojok oleh serangan lawan. Melihat situasi itu, Kim Bum berniat menghentikan pertarungan. Namun secara mengejutkan, Yuntae mengembalikan keadaan dengan menggunakan serangan kaki. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan dan amarahnya untuk menghabisi lawannya. Kejadian saat itu membuat Kim Bum dan temannya terkejut karena bisa mengalahkan petarung yang belum pernah terkalahkan. Kemenangan itu membuat Kim Bum senang karena ia bisa mendapat komisi yang banyak. Kim Bum juga memberikan masa liburan agar Yuntae bisa menikmati uang yang ia peroleh. Namun Yuntae tidak memikirkan hal itu karena tujuan utamanya adalah menjadi petarung yang kuat. Dan saat ini keinginannya ingin bertarung dengan Sungjin. Dan ia meminta Kim Bum untuk mencari pertarungan kelompok dan hal itu disetujui oleh Kim Bum. Mereka akan menjadi pasangan petarung. Di sisi lain, hubungan Seon dan Sungjin semakin dekat. Seon mengajak Sungjin menonton bioskop, dan Sungjin yang merasa kesepian itu pun menerima tawaran itu. Namun saat mereka menunggu bus dan akan pergi ke bioskop, Sungjin mendapat telepon dari Yuntae yang ingin segera bertemu. Sungjin saat itu membatalkan nonton bersama Seon dan memilih menemui Yuntae di toko game. Namun pertemuan mereka tidak sesuai dengan harapan Sungjin. Yuntae saat itu cuek dan hanya mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepadanya. Yuntae juga menolak untuk pergi makan dan bermain game bersama. Sungjin merasa kesal dan menganggap Yuntae telah berubah. Ia mengira ia dijauhi karena ia kalah berkelahi dengan Hisik sebelumnya.
dan juga beranggapan bahwa Yuntae tidak mau berteman lagi karena menganggapnya lemah dan tidak bisa melindungi Yuntae dari orang-orang jahat. Dan kesalahpahaman ini membuat Sungjin bergabung dengan Hisik dan berniat balas dendam agar diakui lagi sebagai teman Yuntae. Saat malam harinya, Yuntae dan Kim Bum melanjutkan pertarungan mereka, yang dimana mereka menjadi pasangan dalam pertarungan berkelompok. Awalnya orang-orang meragukan kemampuan Kim Bum, tetapi ternyata mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan taruhan yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang diberikan Kim Bum sebelumnya. Di sisi lain, Joseph mendatangi Hisik untuk minta bantuan pinjaman uang, tetapi Hisik menolak dengan alasan bahwa ia masih seorang pelajar yang tidak memiliki uang. Namun setelah Joseph pergi, Sungjun datang dengan emosi dan mengajar Hisik habis-habisan. Kejadian ini membuat Hisik berubah pikiran dan menelpon kembali Joseph untuk minta bantuan. Keesokan harinya, Hisik berniat untuk menghajar Yuntae, namun salah satu temannya mengatakan bahwa Sungjun tidak lagi berteman dengan Yuntae. Sehingga Hisik mencari sasaran lain yang menjadi teman dekat Sungjin. Ternyata ancaman itu adalah memukuli Seon. Dan benar saja, ketika Sungjin akan pergi menonton bersama Seon, tiba-tiba Sungjin datang dengan wajah yang babak belur. Melihat itu, Sungjin dan Hisik menetapkan tanggal dan tempat untuk bertarung kembali. Mendengar hal itu, Yuntae juga menemui Sungjin untuk mengatakan bahwa ia membutuhkan sesuatu. Pada hari pertemuan Sungjun dan Hisik, suasana menjadi tegang. Dan seperti biasa, Hisik datang bersama dengan anak buahnya dari Big Boy. Seharusnya Joseph juga hadir, tetapi ia mengalami masalah dengan bosnya di kantor, sehingga tidak bisa datang dan diwakili oleh Big Boy saja. Dalam pertarungan itu, Sungjin tidak ingin berkelahi dengan Hisik, melainkan memohon agar Hisik hanya mengajar dirinya saja, asal tidak ada lagi perseteruan di antara mereka dan tidak ada ancaman lagi bagi orang-orang terdekatnya. Namun Hisik tidak menuruti permintaan Sungjin. Joseph yang baru datang merasa kaget melihat kekalahan Sungjin. Tak lama kemudian tiba-tiba Yuntae datang dengan memakai topeng kepala kuda yang biasa Sungjin pakai ketika menyelamatkan Yuntae. Awalnya kedatangan Yuntae ini dianggap lelucon oleh mereka, namun tanpa basa-basi Yuntae langsung mengajar mereka semua sendiri. Setelah berhasil mengalahkan Hisik dan anak buahnya, kini Yuntae akan melawan Joseph. Tentu saja ini pertarungan yang mudah bagi Yuntae, karena ia sudah berlatih dengan petinju profesional. Namun ketika Joseph mulai tak berdaya, tiba-tiba Big Boy datang untuk menolongnya. Dan dari sinilah pertarungan sengit antara Yuntae dan Big Boy dimulai. Yuntae kesulitan melawan Big Boy karena memang Big Boy adalah mantan petinju jalanan yang cukup kuat. Sementara itu Yuntae mulai terpojok oleh Joseph. Kim Bum berusaha menolong Yuntae, namun sayangnya Big Boy datang untuk membantu Joseph dan membanting Kim Bum hingga tangannya patah. Kim Bum pun hanya bisa terdiam sambil diajar oleh Big Boy. Dan pertarungan kini hanya tinggal Yuntae dan Big Boy. Yuntae hanya bisa pasrah saat diajar habis-habisan. Sungjin yang melihat temannya diajar mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dan berusaha menghentikan perkelahian itu. Dan dari sinilah Sungjin menyadari bahwa sebenarnya Yuntae melakukan pertarungan demi menjadi lebih hebat agar bisa bertarung dengan Sungjin. Kejadian terakhir yang dimana Yuntae tidak bisa menyelamatkan dari Big Boy membuat Yuntae merasa bersalah dan ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berkelahi tanpa bergantung pada Sungjin. Setelah menghadapi begitu banyak cobaan, hubungan mereka pun akhirnya kembali erat. Sungjin, Yuntae, dan Kim Bum kembali menjadi sahabat yang baik seperti dulu. Mereka saling memaafkan dan menyadari pentingnya persahabatan, dan mereka telah membuktikan bahwa persahabatan itu tidak hanya sebatas kata-kata saja.